project-project yang diberikan ketika jadi facilitator di luar gitu ya. Yang gue pelajari adalah membangun hidup supaya bisa jadi role model juga buat orang lain sih. Gitu, belajar kerendahan hati, belajar mendengarkan, menghargai orang lain, hal-hal kayak gitulah. Hal-hal simple tapi menurut gue sih kritikal ya. Yang mungkin nggak di apa ya istilahnya, nggak sampai dikonsentrasikan, tapi itu malah kritikal ya Mbak ya? Iya, kalau kita berbicara mengenai teknik presentasi kan itu kan teknikal banget kan. Siapapun tuh bisa kok. Lu belajar teknikal 1 minggu selesai gitu. Itu lu bisa menguasai, yang penting lu melakukan praktis setiap hari gitu kan. Tapi menurut gue yang esensial adalah mau lu jadi facilitator, speaker, bisnis, atau apapun lah profesi lu, yang penting adalah bagaimana lu membangun sebuah etika kerja profesional, terus bagaimana lu juga memanusiakan manusia sih menurut gue. Itu pelajaran yang gue petik sih dari mereka. Nah yang menarik memang selama ini seorang trainer yang bagaimana caranya sih memanusiakan manusia tuh maksudnya kayak gimana Mbak? Memanusiakan manusia buat gue ya, ini masing-masing orang kan pasti berbeda punya definisinya. Buat gue adalah memanusiakan manusia adalah bahwa pada dasarnya setiap orang tuh punya potensi Mas, gitu kan. Setiap orang punya potensi, setiap orang itu menurut gue sih pinter gitu. Cuman kadang-kala mereka nggak tahu aja dirinya pinter. Makanya harus ada orang yang bangunin gitu loh, kasih insight. Lu tuh sebenarnya pinter, punya potensi, pinter, cuman lu nya aja belum sadar gitu. Nah itu menurut gue tuh salah satu tugas gue itu tuh bikin orang bangun sebenarnya. Lu tuh jangan diem di tempat doang. Ya itulah. Jadi artinya tugasnya seorang trainer atau fasilitator justru menstimulus itu ya? Iya, karena pada dasarnya kesadaran mau belajar itu harusnya balik kepada individunya masing-masing gitu kan. Lo nggak bisa minta nyuruh orang tuh untuk berubah, nggak bisa Mas. Gitu. Oh gitu. Iya, karena pada dasarnya manusia itu paling sulit deh berubah deh. Lo bayangin dia dari bayi, terus kemudian dewasa dan seterusnya. Lo mau berubah mereka dalam 1 hari itu almost impossible gitu, hampir nggak mungkin gitu kan. Tapi yang lo bisa lakukan adalah memberikan stimulus gitu. Nah, gue suka lakukan istilahnya tagline. Gue punya tagline bahwa lu harus whispering every day. Lakukan bisikin tuh tiap hari tuh, sampai puyeng-puyeng dah tuh. Nah, baru deh tuh orang itu berubah, tapi itu pun harus ada kesadaran bahwa gue harus berubah. Kalau enggak akan berubah. Nah, tugas kita adalah whispering tadi. Masalah nantinya dia berubah apa enggak, itu urusannya dia. Tapi setidaknya kita udah mau nabur benih-benih baik menurut gue. Oke. Nah, kalau konsep itu dipakai buat Indonesia, bisa nggak sih? Bisa. Bisanya kayak berat banget tuh. Dimanapun bisa, cuman ya itu kembalikan bahwa budaya dibentuk kan dalam waktu tahunan gitu kan, tahun gitu. Lu nggak mungkin bisa mengubah satu budaya dalam 1 hari Mas. Contoh nih misalnya, lu punya kebiasaan bangun siang. Misal nih, misalnya umur lu udah di atas 40 tahun lah ya. Udah uzur gitu kan. Terus lu suruh berubah misalnya, lu bangun pagi, exercise tiap pagi, menurut lu gampang nggak? Wah, jet lag lah, berat gitu kan. Mungkin bisa gitu sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, abis gitu. Menurut lo kira-kira balik lagi nggak ke perilakunya yang lama? Mungkin pasti balik. Kenapa? Karena yang tadi habitnya kan udah permanen tuh. Jadi harus dibentuknya luar biasa. Apalagi kalau udah ratusan tahun gitu kan. Pasti bisa berubah, gue yakin. Gue optimis lah, positif bahwa itu berubah asal punya kesadaran. Intinya itu, harus punya kesadaran dulu. Kesadaran berarti dia punya keinginan pribadi dulu gitu apa gimana? Iya, kesadaran pribadi bahwa gua tuh ada sesuatu yang salah nih, harusnya gue bisa benerin nih. Harus itu tuh, bahwa mengakui yes, gue saat ini belum lebih baik daripada yang lain gitu misalnya ya. Nah, sekarang gue kesadaran gue mau jadi lebih baik. Versi gue yang baru, versi gue yang lebih baik lah gitu. Kalau dia udah sampai sadar sampai situ, berarti itu baru stimulus pertama tuh Mas. Jadi, baru pertama itu? Belum terjadi. Jadi udah jadi. Belum, baru sadar tapi kan kalau sadar doang kan nggak cukup, bener kan? Harus ada aksi gitu. Nah aksi kadangkala orang lakukan yang namanya prokrastinasi atau menunda-nunda, besok aja deh. Contoh, misalnya yang tadi kembali, lu mau olahraga nih sekarang, gue mau hidup lebih sehat nih, gue mau olahraga tiap hari. Tapi niatnya begitu kan, niatnya begitu, terus tiba-tiba udara mendung gitu kan, abis hujan, besok aja deh masih bisa. Nah,
nggak akan berubah gitu kan. Jadi ketika lu udah punya self awareness bahwa sadar gua harus berubah, lu harus lakukan saat itu juga. Kalau enggak, lu punya sistem, kalau gue suka bilang sistem neuronnya lu, sistem sarafnya lu tidak terstimulus dengan baik. Kenapa belum ada aksinya tuh, baru awareness doang. Karena kalau dengan aksi udah masuk ke dalam stimulus ini juga dalam otak juga. Iya. Oke, luar biasa. Ntar kita lanjut lagi ngomongin soal gituan tuh. Sesi yang lain. Sesi yang lain. Nah, kalau sekarang kan Mbak juga berkarya dengan buku-buku nih. Nah, apa ini? Tantangannya apa sih Mbak kalau bikin buku itu kan Mbak sibuk banget. Tantangannya atau apa yang Mbak, kontribusi apa sih yang pengen Mbak berikan buat Indonesia nih? Oke, pertama soal yang tadi gue mau respon soal sibuk gitu ya. Sibuk mah menurut gue sih relatif sih Mas. Ya, kalau orang bilang sibuk sebenarnya nggak sibuk nih ya. Sibuk ini adalah mengenai bagaimana lo mengelola waktu lo dengan baik, bagaimana lo mengelola membuat prioritas-prioritas sih dalam kehidupan. Jadi ada yang saat ini menjadi sangat prioritas, ada yang enggak, dan seterusnya lah. Nah kalau ngomongin soal buku, kenapa gue tulis buku? Mungkin sekarang sampai hari ini mungkin ada 11, 12 lah. Ini gue ada yang buku yang ke-13 nih, gue lagi bikin. Semoga ada Tokopedia, ada tuh bukunya Mbak. Masih ada. Luar biasa. Beli dong. Tanda tangan sama lu ya. Iya, benar. Kalau perlu kita bagiin teman-teman yang lain kalau yang ada yang mau. Iya, siap. Nah, kalau ngomongin soal bikin buku, yang sebenarnya tujuannya gini, bahwa Christine ini kan nggak mungkin bisa berada di banyak tempat lah dalam satu hari yang sama gitu kan. Jadi artinya setidaknya harus ada media untuk mentransfer apa yang gue udah pernah alami, hasil refleksi, pengalaman gitu kan. Kemudian belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang dan seterusnya. Dan gue berharap bahwa dengan buku-buku itu kemudian orang mendapatkan satu insight yang baru dan kemudian hidupnya bisa berubah jadi lebih baik. Itu sih tujuannya. Oh, itu targetnya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan Mbak punya karya tuh macam-macam nih. Nah, sekarang kita coba ngomongin tentang apa sih? Kok Mbak Christine tuh bisa sampai sekarang ini, kira-kira siapa sih yang berpengaruh dalam hidup Mbak? Siapa yang berpengaruh? Menurut gua, buat gua pribadi banyak sih. Kalau ngomongin soal dari kecil sampai sekarang, momennya beda-beda Mas. Jadi rasanya dari begitu banyak orang sampai gue juga nggak tahu siapa aja gitu yang berpengaruh, tapi gue selalu inget message kecil yang mereka tanemin di di pikiran gue gitu ya. Kayak misalnya dari kecil gitu ya, ya biasalah, lu tahu dong nyokap bokap kan bawel ya Bo. Ya. Lu ketularan bawel juga kan nih? Kayaknya gitu, makanya gue suka jualan. Tapi gue belajar pertama pasti dari rumah lah, dari rumah ya. Oke. Gue belajar kehidupan orang tua gue gimana bahwa lu kalau mau dapetin sesuatu lu harus kerja keras gitu kan. Lo nggak bisa cuma nunggu doang santai-santai tidur-tiduran. Ya gue juga baca dari Alkitab juga gitu, pembelajaran banyak hal bahwa gue punya om itu menurut gue waktu gue kecil tuh kayaknya itu yang cukup memberikan pengaruh juga sih bagaimana proses pikir ya. Dalam bentuk apa tuh? Maksudnya bisa berpengaruh dari om tuh? Contohnya kayak gimana aja? Nah, jadi gue kakaknya bokap gue itu kan dia selain pebisnis juga kan dia ya menurut gue ya pelayan lah ya, pendeta gitu kan. Jadi gue tiap minggu tuh pasti tuh ada yang namanya kayak kelas Alkitab sama dia. Nah, lu hatam dong ya? Hatam gue. Tahun 3 kali, Bo. Waduh, luar biasa. Bolak-balik perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, gue belajar satu hal sih. Jadi dulu tuh om gue itu bukan ngajarin, setiap minggu gue harus menghafal tuh 1 pasal, Mas. Minimal 1 pasal. Jadi harus di luar kepala, nggak inget dong. Jadi harus hafal gitu kan. Dia akan kasih misalnya nih, dari kitab X dari pasal 1 sampai pasal sekian, lo harus hafalin tuh Mas sampai titik komanya. Gitu. Nanti habis gitu pas ketemu dia, lu diajak doa bareng kan, terus kemudian lu suruh bacain apa yang lu udah hafalin. Nanti dia akan lihat tuh di Alkitab tuh. Bener nggak? Validasi tuh. Iya bro, kayak gitu. Udah kabur kalau gua. Cuman yang gue belajar juga, mungkin
ya mungkin karena ada background gitu ya. Jadi om gue pokoknya kalau gue berhasil gue dapet tuh zaman itu ya. Itu zaman segitu tuh kayaknya gaji S1 aja ya. Mungkin 600.000 kali bro. Oh ya? Nah gue dapet setiap kali hafal. Sampai dengan titik koma gue kagak salah gue dapet 300.000. Gitu. Umur berapa itu? Itu zaman gua SMP kayaknya. SMP 300.000. Waduh. Jadi kan lumayan kan ditabung. Wah, lu banyak banget tuh. Ya lumayan lah tabungan. Jadi makanya gue jadi bisa biayain pendidikan gue juga, bantuin orang tua gue. Gitu. Tapi itu gue bukan melihat dari nilai uangnya. Kalau dari nilai uang, itu ya. Dia ajarin bahwa kalau lu mau dapetin sesuatu harus ada usaha, itu pertama. Jadi dia kasih reward uang, jadi dia nggak pernah tuh yang namanya ngasih nih ya buat lu ampau gitu, ngasih nggak pernah gitu. Jadi lu harus lakukan sesuatu dulu, baru lu dapet rewardnya. Jadi gue belajar bahwa lu kalau mau dapetin sesuatu harus kerja keras gitu, gimana pun caranya. Yang penting halal, tapi ya harus halal. Gitu. Kalau lu cheating, contek, nggak dapet lo, malah lu ngutang sama om gua, gitu kan. Nah terus itu yang pertama, yang kedua adalah gue belajar ini, kan lu harus menghafal kan. Artinya kan kalau lu menghafal, apa yang mesti lu lakukan? Lu kan harus perhatikan tuh tulisan, setiap tulisan kan. Ada informasi. Nah gue belajar tuh di situ bagaimana untuk jadi orang yang cukup memperhatikan detail. Itu nggak cuma langsung terima apa adanya gitu. Nah di sesi itu juga gue ditanya tuh, nah dari yang lu baca apa yang lu dapetin? Nah terus kita bahas deh soal filosofi kehidupan gitu deh. Jadi gue emang lebih tua di sebelum waktunya, mateng atau busuk kayak bonyok. Makanya temen lu tua-tua ya ceritanya ya. Iya, temen gue tua-tua. Termasuk gue tua nih. Lu juga tua ya. Tapi tua masih kelihatan awet muda mas. Amin. Jadi berarti tadi paman salah satunya, ada siapa lagi yang berkesan buat Mbak? Nah kalau tadi nyambungin sama nulis buku ya, jadi gue punya pengalaman dulu ya waktu zaman SMA. Itu gue tuh selama gue sekolah mas, gue nggak pernah yang namanya dapet nilai di bawah 7 tuh gue nggak pernah lah gitu ya. Nah gue masuk lah nih sekolah gue SMA, gila gue dikasih nilai 3 bro. Bahasa Indonesia. Oh bisa? Nah itu dia, nggak bisa. Gue juga bingung. Nah tau nggak kenapa? Kesalahan terbodoh yang gue lakukan dari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah gue ya namanya orang menulis ya, gue tidak melakukan itu titik koma. Ya lost lah itu langsung. Lost lah langsung gue dapet nilai 3. Dipanggil lah gue kan. Jadi dari tulisan gue nggak ada yang salah, tapi tidak tepat gitu sebenarnya. Itu yang lu pelajari, yang makna lu yang lu dapat apa dari pas dapat nilai 3 itu? Ya kan gue dipanggil dong, dipanggil kan. Terus kok nilainya sekian? Oh iya bu, gue salah apa ya? Gue tadinya awalnya gue mau marah-marah dulu. Kenapa bu? Semuanya udah bener nih gitu kan. Biasa gue ngotot dulu yang penting. Nah terus udah gitu, dia kasih tahu, nih kamu nggak punya tanda baca. Gimana itu? Apa yang kamu mau sampein di situ gitu kan? Oh ya udah deh. Berarti gue salah. Gue ngakuin lah gue kalau gue salah, gue akuin lah kalau gue salah. Nah di situ tuh si ibu almarhum, dia guru bahasa Indonesia, dia tanya ke gue, Christine, kalau lu udah umur 30, lo mau dikenal sebagai apa? Gitu kan. Gila lu menohok banget. Gue sih mikirnya, gampang bu, gue cuma mau jadi orang kaya aja, nggak susah. Dari situ dia bilang, dia sempat sampein bahwa dia bilang gini, nggak harus sampai yang wah banget, tapi artinya buatlah kehidupan lu menjadi bermakna dan meninggalkan legacy buat orang lain gitu sih. Terus wah terngiang-ngiang dong gue gitu kan. Akhirnya ya itu yang membuat gue juga termotivasi juga. Ibu ini luar biasa. Menurut gue generous banget sih dalam mengajar gitu. Itu juga yang membuat gue juga punya ketertarikan, punya minat untuk sharing ke orang lain juga. Karena gue dapet pengalaman hidup dari dia juga.